Antibakteri siin kumat, benerin tangga bantuan bohlam, berdiri di sini nyampein maklumat, izinin aye buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dzawil huquqi wal kiram, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh BEM Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara, dan para hadirin yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Putri Nuraini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta. Adapun pidato yang akan saya sampaikan tentang menjaga Ibu Pertiwi, nasionalisme pemuda dalam arus perubahan zaman. Mengutip ungkapan yang pernah disampaikan oleh tokoh nasional kita, Bung Karno. Beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Kalimat tersebut menegaskan betapa pentingnya keberadaan sebuah komunitas pemuda dalam suatu bangsa dan negara. Sebagai avant-garde, ujung tombak perubahan, tonggak kebangkitan lahirnya kesadaran berbangsa. Hadirin yang saya hormati, sudah bukan menjadi rahasia umum. Kebangkitan atau kemerosotan sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh semangat pemuda-pemudanya. Ada banyak sejarah yang membuktikan ketika kekuatan para pemuda yang bersatu padu dapat menggulingkan kekuasaan yang sangat kokoh sekalipun. Benjamin Fine dalam bukunya 1000 Daily Quotes mengatakan, "A generation who will one day become our national leader." Yang artinya, pemuda pada suatu hari yang akan menjadi pemimpin. Karena itulah, kita harus bangga sebagai pemuda yang mempunyai posisi penting dalam proses meneruskan cita-cita bangsa. Hadirin yang saya banggakan, kita hidup di tengah arus perubahan zaman yang begitu cepat. Teknologi berkembang pesat, informasi mengalir deras tanpa batas. Di tengah perubahan itu, muncul satu pertanyaan penting. Apakah nasionalisme masih relevan di era sekarang? Jawabannya adalah, nasionalisme justru semakin penting. Tapi bentuk dan caranya harus menyesuaikan zaman. Kita tak lagi menunjukkan nasionalisme hanya dengan mengangkat bendera. Sekarang, nasionalisme hidup dalam tindakan nyata, dalam pilihan, karya, dan sikap kita terhadap bangsa di tengah dinamika global. Nasionalisme pemuda hari ini adalah tentang kesadaran. Kesadaran bahwa di setiap klik di media sosial, kita membawa identitas bangsa. Kesadaran bahwa setiap inovasi yang kita buat adalah kontribusi untuk negeri. Dan kesadaran bahwa kita bisa bersaing secara global tanpa harus kehilangan jati diri sebagai anak Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, sebagai kaum intelektual muda, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga nasionalisme dalam arus perubahan zaman. Pertama, kritis tanpa harus kehilangan akar budaya. Kita bebas berpikir, bebas berbicara,
tapi jangan sampai tercemarut karena hilangnya nilai-nilai luhur bangsa. Kita harus berani melawan hoax, membela kebenaran, dan menjaga etika walau hidup di tengah kebisingan digital. Mari kita bijak dalam bermedia sosial. 2. Berdaya saing tanpa meninggalkan solidaritas. Kita bisa menjadi ahli teknologi, pengusaha, peneliti, atau pegiat sosial. Namun, apapun profesinya, semangat gotong royong dan kepedulian sosial harus tetap hidup. Nasionalisme bukan soal cinta tanah air saja, melainkan soal tanggung jawab sosial dengan cara menghargai antar sesama. Yang ketiga atau yang terakhir, berpikir global tapi bertindak lokal. Dunia semakin terbuka, namun tantangan lokal tetap membutuhkan solusi-solusi yang membumi. Kita bisa memberikan gagasan-gagasan besar, namun tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan cara cintai dan gunakan produk-produk dalam negeri sebagai upaya meningkatkan daya saing dan ekonomi sosial. Mari kita jadikan nasionalisme sebagai fondasi dalam berkarya, bukan hanya sekedar simbol. Mari kita buktikan bahwa pemuda Indonesia bukan hanya melek teknologi, tetapi juga melek nilai budaya. Bahwa kita bukan generasi yang hanya bisa viral, tetapi generasi yang dapat memberi makna. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin berpesan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mau dan mampu menghargai sejarah perjuangan para pendahulunya. Sedangkan pemuda yang hebat ialah pemuda yang mampu membuat bangsanya menjadi bangsa yang kuat. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Tuhanmu, kesalahan datang dari diri sendiri, dan janganlah kalian menjadi orang yang merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.